Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. kita dari kelompok 7 rekayasa perangkat lunak paralel F ingin sedikit presentasi tentang beberapa hal. Ini adalah anggota kelompok kami. Kami terdiri dari 4 anggota, bisa dilihat sendiri. Dan ada fotonya juga. Oke, di sini kita dari kelompok 7 akan membahas mulai dari pengertian perangkat lunak, pengertian rekayasa perangkat lunak, mitos dalam rekayasa perangkat lunak, what is good software, produk dan proses, aktivitas fundamental dari proses PL atau perangkat lunak, dan project suggestion. Kita mulai dari pengertian perangkat lunak. Komputer tidak akan terpisah dengan perangkat lunak, karena perangkat lunak merupakan salah satu bagian terpenting dari komputer itu sendiri. Komputer adalah suatu sistem elektronik yang fungsinya untuk mengolah data dengan cepat dan mudah. Desain dan organisasi yang tepat dan akurat secara otomatis menerima atau menyimpan data input dan input. Kemudian memprosesnya dan menghasilkan output berikut. Monitor, monitor satu langkah, instruksi program disimpan dalam memori atau bisa disebut dengan stored program, dan agar dapat melakukan tugasnya, maka diperlukan perangkat lunak atau bisa disebut dengan software. Perangkat lunak atau software komputer dapat diartikan sebagai sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak disebut juga sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras. Melalui software atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Nah, di sini ada peran perangkat lunak. Yang pertama, menciptakan software yang user friendly. Setiap pengguna atau user pasti menginginkan perangkat lunak yang user friendly. Setidaknya perangkat lunak yang user friendly memiliki tampilan yang menarik, fungsional, dan mudah digunakan oleh penggunanya. Lalu berikutnya ada mengembangkan perangkat lunak. Tujuan utama dari seseorang mempelajari rekayasa perangkat lunak atau RPL adalah untuk mengembangkan perangkat lunak yang dapat berfungsi dan berguna bagi penggunanya. Sebuah perangkat lunak tentu harus memiliki fungsi dan kegunaan yang spesifik agar dapat digunakan oleh penggunanya. Lalu berikutnya ada mengintegrasikan ada peralatan mekanikal yang ada. Pada beberapa peralatan mekanikal memerlukan integrasi dengan perangkat lunak agar sistem dapat bekerja dengan optimal. Seorang yang mendalami hal ini pasti telah paham dengan masalah tersebut. Selanjutnya kita masuk ke rekayasa perangkat lunak. Menurut Stephen R. Skech, RPL atau rekayasa perangkat lunak adalah sebuah disiplin ilmu yang mana dibuat untuk kepentingan menghasilkan perangkat lunak yang bebas dari kesalahan, pengiriman yang tepat waktu, dan memuaskan keinginan pemakainya. Pada umumnya, rekayasa perangkat lunak atau bisa disingkat dengan RPL adalah salah satu bidang profesi dan juga mata pelajaran yang mempelajari tentang pengembangan perangkat-perangkat lunak, termasuk dalam hal pembuatannya, pemeliharaan, hingga manajemen organisasi dan manajemen kualitasnya. Bisa dikatakan, RPL ini merupakan sebuah perubahan yang terjadi pada perangkat lunak guna melakukan pengembangan, pemeliharaan, dan pembangunan kembali dengan menerapkan prinsip rekayasa sehingga memperoleh perangkat lunak yang bisa bekerja secara lebih efisien, efektif pada user nantinya. Selanjutnya ada mitos-mitos software. Menurut Pressman, disebutkan dalam bukunya Software Engineer, A Practitioner Approach 7th edition. Mitos. Yang pertama yaitu kebutuhan software berubah secara terus-menerus, tetapi perubahan tersebut dapat dengan mudah diatasi. Kebutuhan software memang akan terus berubah, namun dampak dari perubahan tersebut sangat bervariasi berdasarkan tahap di mana perubahan itu terjadi.
Lalu selanjutnya ada mitos kedua, yaitu ketika program ditulis dan dapat dijalankan, pekerjaan kita selesai. Namun pada kenyataannya 60% sampai 80% dari keseluruhan pekerjaan dilakukan setelah software diberikan kepada user untuk pertama kalinya. Lalu yang ketiga yaitu satu-satunya produk yang dapat disampaikan dari proyek yang berhasil adalah program yang dapat dijalankan. Realitanya, program hanya merupakan salah satu bagian dari konfigurasi software yang terdiri dari banyak elemen lainnya, seperti model, dokumentasi, perencanaan, dan lain-lain. Nah, selain itu, ada bagian-bagian dari mitos software, yaitu mitos manajemen, mitos langganan atau customer, dan mitos praktisi, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Yang pertama, di sini kami menyebutkan dua mitos untuk masing-masing mitosnya. Yang pertama, mitos manajemen. Mitos pertama, kita tidak perlu mengubah pendekatan terhadap pengembangan software karena jenis pemrograman yang kita lakukan sekarang ini sudah kita lakukan 10 tahun yang lalu. Padahal realitanya walau hasil program sama, produktivitas dan kualitas software harus ditingkatkan dengan menggunakan pendekatan software development. Kemudian mitos yang kedua, kita sudah mempunyai buku yang berisi standarisasi dan prosedur untuk pembentukan software. Realitanya memang buku tersebut ada, tetapi apakah buku tersebut sudah dibaca atau buku tersebut sudah ketinggalan zaman, kita masih belum tahu. Next. Kemudian yang selanjutnya, mitos customer atau pelanggan. Mitos pertama, pernyataan tujuan umum sudah cukup untuk memulai penulisan program. Penjelasan yang lebih rinci akan menyusul kemudian. Realitanya, definisi awal yang buruk adalah penyebab utama kegagalan terhadap usaha-usaha pembentukan software. Penjelasan yang formal dan terinci tentang informasi fungsi software interface, hambatan desain, dan kriteria validasi adalah penting. Karakteristik di atas dapat ditentukan hanya setelah adanya komunikasi antara customer dengan developer. Kemudian mitos yang kedua, kebutuhan proyek yang terus-menerus berubah dapat dengan mudah diatasi karena software itu bersifat fleksibel. Kenyataannya, memang benar bahwa kebutuhan software berubah-ubah, tetapi dampak dari perubahan berbeda-beda dari waktu ke waktu. Kesimpulannya, jika perubahan mendekati akhir penyelesaian, maka biaya akan semakin besar. Next. Mitos praktisi. Mitos yang pertama, tidak ada metode untuk analisis desain dan testing terhadap suatu pekerjaan. Cukup menuju ke depan terminal dan mulailah coding. Realitanya, metode untuk analisis desain dan testing diperlukan dalam pengembangan software. Mitos yang kedua, segera setelah software digunakan, pemeliharaan dapat diminimalisasikan dan diatasi dengan cara catch as catch can. Realitanya, diperlukan budget yang besar dalam maintenance software. Pemeliharaan software harus diorganisir, direncanakan, dan dikontrol seolah-olah sebagai suatu proyek besar dalam sebuah organisasi. Kemudian masuk ke dalam bagian what is good software. Di sini software yang baik memiliki karakteristik yang banyak, namun ada beberapa ilmuwan yang membaginya menjadi 3 bagian, yaitu operasi, bagaimana software tersebut dapat dioperasi, kemudian transisi, apakah software tersebut mobilitasnya baik, kemudian revisi, apakah software tersebut dapat dengan mudah dikembangkan, seperti itu. Next. Yang pertama ada correctness atau kebenaran. Correctness sangat penting untuk perangkat lunak. Seharusnya tidak ada kesalahan dengan spesifikasi, desain, atau implementasi pada perangkat lunak. Kemudian usability atau kegunaan. Pengguna harus dapat mempelajari dan menggunakan suatu sistem dengan mudah. Kemudian efisiensi. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan oleh perangkat lunak, maka semakin baik. Seperti prosesor, memori, dan penggunaan ruang harus diminimalkan. Kemudian reliability, penting bagi sebuah sistem yang dapat melakukan fungsi yang diperlukan secara stabil. Kegagalan harus sejarang mungkin terjadi. Kemudian integrity, keamanan harus diperhatikan. Validasi data juga penting agar data yang buruk tidak dapat masuk ke dalam sistem.
Kemudian ada adaptability, baik bagi semua sistem yang dapat digunakan atau beradaptasi tanpa modifikasi untuk situasi-situasi yang berbeda. Kemudian understandability, sistem yang dapat dengan mudah dipahami, maka itu semakin baik. Next. Selanjutnya ada akurasi. Ini mengukur apakah perangkat lunak mengeluarkan hasil yang tepat atau akurat untuk pengguna. Kemudian ada robustness. Jika suatu sistem masih bekerja setelah mendapatkan input yang tidak valid, maka itu baik bagi sistem. Kemudian ada maintainability. Kemudian di mana sistem yang ada dapat diubah, semakin mudah kita membuat perubahan, maka semakin baik. Kemudian ada portability, sebuah sistem yang dapat beroperasi di lingkungan yang berbeda dari tempat yang awal dia dirancang, maka semakin baik. Kemudian ada reusability, semakin banyak bagian yang dapat digunakan kembali, yang dimiliki oleh perangkat lunak, maka semakin baik. Kemudian ada readability, kode yang mudah dibaca membuat kita dapat lebih cepat memahami kode tersebut. Kemudian ada testability, membuat sistem perangkat lunak yang dapat diuji sangatlah penting. Jika kode kita bisa dengan mudah untuk menulis unit test, maka itu bagus. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian lanjut pada perbedaan proses dan produk. Perbedaan proses dan produk. Dalam rekayasa perangkat lunak produk merupakan setiap perangkat lunak yang dihasilkan atau diproduksi berdasarkan permintaan pelanggan. Hal ini juga bisa merupakan perangkat berbasis komputer maupun perangkat lunak di pemecahan masalah, yang kemudian bisa dikatakan sebagai hasil akhir sebuah proyek. Dibandingkan dengan proses memiliki artian aluran langkah-langkah, urutan yang harus diikuti dalam membuat proyek. Tujuan utamanya sendiri adalah dapat meningkatkan kualitas dari sebuah proyek. Proses bekerja sebagai template dan digunakan untuk mengarahkan alur proyek. Ini juga merupakan perbedaan dari proses dan produk. Yang pertama, proses adalah serangkaian langkah-langkah urutan yang harus diikuti untuk membuat sebuah proyek. Berbeda dengan produk, yaitu adalah hasil akhir dari proyek. Kemudian proses difokuskan pada penyelesaian setiap langkah yang dikembangkan. Sedangkan produk, yaitu sebuah produk berfokus pada hasil akhir. Kemudian selanjutnya, proses cenderung memakan waktu yang memiliki jangka panjang. Sedangkan suatu produk cenderung hanya berjangka pendek. Kemudian yang terakhir, tujuan dari proses adalah untuk membuat kualitas proyek menjadi lebih baik. Sedangkan produk memiliki tujuan utama menyelesaikan pekerjaan dengan sukses. Selanjutnya, slide selanjutnya. Kemudian aktivitas fundamental dari proses perangkat lunak. Aktivitas fundamental dalam semua proses perangkat lunak terdiri dari 4, yaitu yang pertama software specification, software development, software validation, software evaluation. Yang pertama, software specification, proses menetapkan layanan, apa yang dibutuhkan dan kendala pada operasi dan pengembangan sistem. Persyaratan proses rekayasanya adalah dari feasibility study, apakah secara teknis dan finansial layak untuk membangun sistem. Kemudian selanjutnya dari elicitation dan end analysis, apa yang dibutuhkan atau diharapkan oleh pemangku kepentingan sistem dari sistem. Specification, mendefinisikan persyaratan secara rinci. Kemudian validation, memeriksa validitas persyaratan. Selanjutnya, yaitu software design and implementation. Ini juga sama seperti software development ya. Kegiatan desain dan implementasi terkerat-erat dan mungkin saling terkait. Kegiatan desain meliputi desain arsitektural, yaitu mengidentifikasi struktur keseluruhan sistem, komponen utama, kadang-kadang disebut sebagai subsistem atau modul, hubungan mereka dan bagaimana mereka didistribusikan.
Kemudian yang kedua, desain antarmuka, mendefinisikan antarmuka antara komponen sistem. Kemudian yang ketiga, desain komponen, ambil setiap komponen sistem dan rancang cara pengoperasiannya. Kemudian yang terakhir yaitu desain database, desain struktur data sistem dan bagaimana ini akan dipresentasikan dalam database. Kemudian selanjutnya software validation. Verifikasi dan validasi disebut sebagai V&V dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa suatu sistem sesuai dengan spesifikasinya dan memenuhi persyaratan pelanggan sistem. Validasi, apakah kita membangun produk yang tepat, apa yang diinginkan pelanggan. Kemudian verifikasi, apakah kita membangun produk dengan benar. Pengujian adalah aktivitas V&V yang paling umum digunakan dan mencakup tahapan berikut. Yang pertama, pengembangan atau pengujian komponen. Masing-masing komponen diuji secara independen. Komponen dapat berupa fungsi atau objek yang pengelompokan yang koheren dari entitas ini. Pengujian sistem. Pengujian sistem secara keseluruhan, pengujian properti yang muncul sangat penting. Kemudian terakhir, pengujian penerimaan, pengujian dengan data pelanggan untuk meriksa bahwa sistem memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilakan, Mas. Kita ke selanjutnya yaitu ada software evolution atau evolusi perangkat lunak. Perangkat lunak secara inherent fleksibel dan dapat berubah karena persyaratan berubah melalui perubahan keadaan bisnis. Perangkat lunak yang mendukung bisnis juga harus berkembang dan berubah. Meskipun telah ada demarkasi antara pengembang dan evolusi atau pemeliharaan, hal ini semakin tidak relevan karena semakin sedikit sistem yang benar-benar baru. Oke, kita akan masuk di project suggestion. Di project suggestion ini dari kelompok kami mengambil perkembangan atau update fitur terbaru dari Instagram, yaitu Instagram Reels. Instagram Reels masuk pengembangan dan inovasi terus dilakukan oleh aplikasi media sosial Instagram yang kini juga bergabung dengan Meta sama dengan WhatsApp dan juga Facebook. Inovasi ini dilakukan demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satunya yakni dengan meluncurkan fitur Instagram Reels. Fitur ini pertama kali diperkenalkan oleh Instagram pada tanggal 5 Agustus 2020. Lalu dan mulai dimunculkan pada aplikasi pengguna di seluruh media secara bertahap. Reels memungkinkan pengguna Instagram untuk membuat video pendek yang diberi musik dan dapat dibagikan ke teman, pengikut, dan ditemukan saat menggunakan aplikasi. Selain itu, Instagram Reels juga menyuguhkan fitur pengeditan video agar lebih menarik. Instagram Reels adalah sebuah kesempatan pengguna untuk mendatangkan follower, meningkatkan jumlah waktu setiap orang dalam menghabiskan aplikasinya setiap hari, dan memantapkan dirinya memiliki platform hiburan video. Menggunakan Reels memungkinkan pengguna untuk merekam video hingga 1 menit atau 60 detik dan menambahkan musik yang populer, berbagai filter dan efeknya di atasnya. Para pengguna Instagram bisa menggunakan fitur ini untuk membangun pengikut karena Instagram memberikan tempat tersendiri khusus Reels di aplikasinya. Next. Algoritma Instagram Reels 2022 lebih mengutamakan akun-akun yang sering terlibat dalam berinteraksi dengan akunmu. Jika kamu menyukainya atau mengomentari, melihat, dan membagikan video Reels dari akun Instagram tertentu, aktivitas ini dinilai sebagai sebuah sinyal yang akan dikirimkan ke algoritma Instagram bahwa kamu menikmati konten di akun tersebut. Instagram Reels disebut-sebut memiliki fungsi layaknya aplikasi media yang viral yaitu TikTok. TikTok dalam 12 bulan terakhir ini memang terus meningkat. Berdasarkan Adweek, aplikasi yang paling banyak diunduh hingga 1 kuartal di tahun 2020 adalah TikTok. Hal tersebut juga karena demografi TikTok yang berubah begitu cepat dengan millennials sebagai target terbaik pada proses pengiklanan.
Dengan pangsa pasar yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya, maka menjadi alasan tepat bagi Instagram untuk merespon hal tersebut melalui peluncuran fitur Instagram Reels. Di samping itu, Instagram Reels juga mengincar negara yang belum begitu mengenal TikTok, seperti salah satunya adalah Brazil. Pada tahun 2016, Instagram meluncurkan fitur Story yang digunakan oleh 150 juta pengguna. Lalu 5 tahun setelahnya, ada lebih dari 500 juta pengguna membuat stories setiap harinya. Jika mengacu pada perkembangan Instagram Stories, Instagram Reels juga memiliki masa depan yang cerah. Apalagi jika hal ini didukung oleh Instagram yang terus mengeluarkan update sehingga Reels menjadi lebih menarik. Tidak heran jika keberadaan Reels bisa mendominasi pasar TikTok ke depannya. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata dan kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.